Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bersama gue Rahmawati Indah. Di video kali itu gue akan nge-review sebuah cafe dan makanan. Bukan review sih, gue cuman ngedadak nge-vlog yang lagi viral. Tempatnya di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah loh guys. Kafenya namanya apa guys? Nah, nama kafenya tuh adalah Mie Gacoan. Dia tuh tempatnya di daerah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, di sebelum kampus Unsur, depannya futsal skor kayak gitu loh guys. Dan ini tuh tempatnya kayak outdoor banget dan rame banget loh guys tempatnya. Itu tuh aku lagi ngantri sama temen aku, ada abang-abang Gojek, ada abang-abang Grab, terusnya dari pelajar, mahasiswa seumuran kayak aku, atau sengaja mampir cuma numpang makan, cuma numpang nongkrong, cuma nyobain miminya doang loh guys. Dan sebelum kita lanjut ke penjelasan, bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa kalian like, comment, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, supaya apa guys, supaya video gue kalian berkembang. Dan bagi kalian belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya guys, supaya apa, supaya kalian dapat video terbaru dari aku. Ada Beverage, dan ini abang-abang Grab tuh lagi rame sama abang-abang Grab, abang-abang Shopee Food, abang-abang Gojek. Dan kalian bisa bayar pakai Octomobile ya guys, ada cashbacknya 30%. dan ini hasil antrian take away tuh guys, luas banget tempatnya. Jadi tuh kitchennya tuh kayak outdoor kayak gitu loh guys, kitchennya outdoor, dan ada tamannya buat foto-foto loh guys bagi kalian yang bawa anak-anak. Dan ada tempat di luarnya juga loh guys, tempat duduknya yang buat makan di luar. Kalau kalian pengen di luar atau yang di dalam tuh penuh kayak gitu loh guys. Ini ada tempat kayak stand-stand buat foto. Stand buat foto itu abang-abang Gojek, abang-abang Shopee Food, abang-abang Grabnya tuh lagi ngantri take away loh guys. Dan nanti akan aku kasih press list harganya dari noodle, dimsum, sama beverage. Itu minuman beverage ya guys. Guys, tempatnya luas banget dan outdoor banget loh guys. Ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi nongki kayak gitu loh guys, nongkrong, dapat makanan murah tapi walaupun antrinya lama ya guys, walaupun antrinya lama ya guys. Oke guys, itu tuh ada pembayaran cashback 30% pakai Octomobile. Dan ini menu-menunya ya guys, nanti akan aku cantumin di gambar. Ini tuh tempatnya jujur luas banget ya guys, jujur luas banget. Dia tuh kayak persegi panjang atau apalah tempatnya, aku nggak tahu banget ya guys. Dan tempat duduknya tuh dari kayu-kayu, dia outdoor. Di atasnya tuh ada kayak kembang hijau buatan kayak gitu loh guys, tanaman rambat kayak gitu, ala-ala Jepang kayak gitu loh guys, kayak ala-ala restoran Jepang. Kalian tahu kan ala-ala restoran Jepang yang outdoor itu gacoan, mie gacoan. Dan dia tuh mbak waitersnya, servernya lagi ngangkat-ngangkatin piring kotor kayak gitu loh guys. Dia tuh jadinya tuh tempat somenya yang kayak buat dimsumnya itu ala-ala Jepang juga loh guys, ala-ala Jepang dari kayak piti atau gimana lah kayak gitu, bahasa Jawanya kayak gitu loh guys. Tuh tempatnya luas banget, ada halamannya. Ini kalau yang di sebelah sananya untuk bangku panjang itu untuk 4 orang atau 3 orang ya guys, tapi karena lagi pandemi pasti cuma dikurangin lah, minimal 3 orang kayak gitu loh guys. Dan ini tempat bermainnya, stand-standnya guys tuh. Kalian bisa ngaca di sini loh guys, bisa ngaca, foto kayak gitu loh. Dan tuh guys, kalian bisa lihat. Ini kacanya nggak tahu belum dibersihin atau gimana ya guys, gua nggak tahu, sorry ya guys. Tempatnya luas banget loh guys. Dan ada tempat sholatnya juga loh guys, bagi kalian yang belum sholat atau datang pas lagi waktu azan zuhur atau asar atau maghrib, kalian bisa numpang sholat juga di situ loh guys. Dan nggak aku videoin kamar mandinya juga bersih loh guys, kamar mandinya juga bersih. Dan ini teman aku lagi nyari tempat
nanti aku pesen apa aja ya guys sama temen aku. Ini aku lagi nyari tempat, lagi duduk tuh guys. Ini aku pesen mie angel, dimsum some, sama es teh. Nanti temen aku akan jelasin. Oke guys, sembari kita menunggu makanannya datang karena temen aku lagi sholat zuhur, jadi aku lagi nongkrong gak jelas, lihat pemandangan sambil ambil view supaya tempat restorannya atau kafenya itu kelihatan jelas dari sisi kanan sisi samping kayak gitu loh ya. Jadi aku agak gabut gak jelas. Ini aku duduk di depan kayak dapurnya loh guys. Dapurnya tuh misalnya outdoor tuh, ada kayak tanaman rambatnya, ada kayak gitunya loh guys. Dia tuh jadi kesannya walaupun ini cafe outdoor tapi masih kayak ala-ala Jepang loh guys. Kalian tahu kan kalau cafe ala-ala Jepang pasti ada tanaman rambatnya, walaupun ada yang outdoor ada yang enggak. Kalau restoran ala-ala Jepang loh guys tuh. Sorry ya guys kalau gue gabut gak jelas cari-cari view buat bikin konten. Ini tuh jujur gue ngonten dadakan loh guys, gak ada persiapan. Gue ngonten dadakan karena gue niatnya apa sih tuh nemenin temen gue ke kantor BBJS gitu loh guys yang ada di Purwokerto. Gue gak niat nge-vlog, gue gak niat ke-vlog jujur ya guys. Sorry ya guys kalau muka gue agak gimana gitu, karena gue gak niat nge-vlog dan gue udah lama gak nge-vlog juga, jadi gue bikin vlog dadakan di restoran atau yang mie viral di Mie Gacoan Purwokerto guys. Tuh guys, viewnya bagus banget loh guys, dan kebanyakan sih yang datang ke situ para mahasiswa, pelajar, emak-emak zaman now, anak-anak gaul kayak gitu loh guys, dan seumuran sama gue dan sama nenek-nenek juga ada guys. Ada loh guys nenek-nenek datang ke situ, beneran, gue nggak bohong, datang ke situ makan sama suaminya kayak gitu loh guys. Dan jujur sih guys tempatnya tuh oke banget lah, oke, walaupun rame. Itu gue lagi ngomong sama mbak servernya karena gue harus pindah tempat, jadi gue cari tempat yang khusus berdua gue sama temen gue ya guys. Jadi gue pindah tempat dulu guys, gak diusir sih, tapi karena gue nggak tahu itu maksimal atau minimal buat berapa orang kayak gitu loh guys, jadi gue pindah tempat. For a few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later. Oke guys, ini menunya udah datang, menu yang aku pesen ya guys. Dan ini aku udah pindah tempat karena aku pas itu tempat duduknya itu maksimal 3 orang atau 4 orang ya guys. Dan itu menunya ada mie angel, ada mie iblis level 6, ada lumpia udang, ada somai itu sausnya ya guys. Dan tuh untuk menu-menunya tadi kan aku pesen apa aja udah aku kasih di gambar ya guys. Menu-menunya, kalau mie angel itu rasanya asin ya guys, karena aku nggak bisa makan pedes soalnya gue punya mah kayak gitu. Dan kalau yang mie iblis itu ada level-levelan dari level 0 sampai level 6 karena temen gue suka pedes kayak gitu loh guys. Dan temen gue itu lagi sholat zuhur, jadi gue nungguin tempat duduknya, sekalian gue mau menceritakan keadaan, maksudnya tempatnya itu gimana ya guys. Menurut gue sini tempatnya worth it loh guys, tempatnya tuh worth it ya menurut gue. Luas, rame, harganya murah. Oke guys, sorry ya tadi terjeda sedikit karena gue ganti kamera dari kamera depan dari kamera belakang ke depan. Dan ini tuh gue lagi nungguin temen gue yang lagi sholat zuhur sambil kita mereview tempatnya ya guys. Sekalian gue kan gabut-gabut gak jelas karena nungguin temen gue sholat dan gue sendirian. Dan menurut gue tuh tempatnya ya guys, menurut gue tuh tempatnya tuh worth it banget. Apalagi nih outdoor ya guys, outdoor. Terusannya tuh untuk servernya atau waitersnya tuh menurut gue walaupun itu rame, tempatnya tuh rame, lagi banyak customer, banyak tamu,
tetap cekatan loh guys. Masalahnya gue juga dulu pernah kerja di restoran ya guys. Gue pernah kerja di restoran, gue pernah jadi server alias waitress. Tapi gue bisa mengalami gimana rasanya kalau outlet itu rame ya guys. Gue bisa ngerasain itu gimana outletnya rame. Tapi menurut gue ini tuh servernya ya, dari mbak-mbaknya sama mas-masnya, mas-mas server, mbak-mbak server tuh cekatan, dalam arti tuh gerakannya cepet. Dan dia langsung gercep ngasih menu makanannya. Ini aku pesen ini yang gue alamin ya guys. Gue sebagai customer loh guys, gue sebagai customer. Dan menurut gue tuh tempatnya luas, jujur ya guys, tempatnya luas. Ada tempat khusus buat foto-fotonya ya guys, yang sebelumnya tadi udah gue share, bukan gue share, udah gue videoin, udah gue jelasin. Dan ada tempat sholatnya juga lumayan luas ya guys. Dan ada kamar mandinya juga loh guys. Sorry ya guys, muka gue gabut tuh karena nungguin gue lama banget. Biasalah cewek pasti ya abis sholat pasti make upan, lipstikan kayak gitu loh guys. Gue juga cewek. Sekalian gue lihat tempat-tempat yang lainnya gimana kayak gitu loh guys. Dan kitchennya tuh outdoor loh guys, kitchennya tuh outdoor. Emang sih ada kitchen yang outdoor kayak misalnya sejenis KFC, McDonald atau Hokben kayak gitu loh guys. Menurut gue sih tempatnya luas, ada tanaman rambatnya kayak ala-ala Jepang kayak gitu loh guys. Dan menu-menunya tuh lucu-lucu banget loh guys. Ada mie angel, ada mie iblis, ada mie apalah itu yang menu terakhirnya, dimsumnya tuh ada udang, lumpia udang, somai dan lain-lain. Dan esnya tuh kayak, minumannya tuh kayak ada, pokoknya menu-menunya tuh unik-unik banget loh guys. Menu-menunya unik dan harganya tuh murah. Dari harga kalau mie angel 9.000, pokoknya dari nggak nyampe 20.000 lah guys. Gue aja itu habisnya cuman 60.000 kurang lebihnya ya guys, kurang lebihnya 60.000 sama parkir 2.000 rupiah. Gampangannya 62.000, kalian bawa duit gampangannya 200.000 buat ke mie gacoan yang ada di Purwokerto, depannya futsal sport daerah kampus Unsut. Itu sebelum kampus Unsut ya guys, Unsut Purwokerto tuh udah worth it banget guys. Udah menurut gue tuh bawa duit 200.000 itu udah dapet banyak menu yang ada di mie gacoan. Dan yang 100.000 itu gampangannya, kasarannya tuh bensin full kan 25.000 lah, full 25.000. Dan lebihannya itu masih lumayan banget loh guys. Sorry ya guys kalau muka gue tuh agak gimana ya guys, karena jujur gue nungguin temen gue lama banget, jadi gue kayak agak bengong ya guys. Sekalian ngevlog nggak jelas kayak gitu, sekalian gue nge-review tempatnya ya guys. Menurut gue sini tempatnya worth it banget loh guys, menurut gue, bagi kalangan pelajar, mahasiswa, emak-emak, dan kalangan di usia gue kayak gitu loh guys. Worth it banget menurut gue. A few moments later. One eternity later. 3 days later. 12 seconds later. Oke guys, tadi terjeda sedikit karena gue mau sholat zuhur kayak gitu loh guys. Jadi ini tuh gue makan pakai tangan kanan ya guys, karena ini efek kamera HP gue jadi kesannya tuh kayak tangan kiri. Oke guys, akan gue review makanannya. Dan gue udah kembali lagi ya guys dari sholat zuhur. Menurut gue sih ini makanannya yang gue pesen tuh sini angel tuh asin. Dia ada kayak pangsitnya, ada kayak apa ya, kriuk-kriuknya juga, ada bawang gorengnya juga gitu loh guys, ada bawang gorengnya juga. Dan menurut gue tuh ini tuh kayak mie ayam, jujur ya guys, kayak mie ayam. Dan mie-nya tuh kaku, gue nggak tahu itu kaku mie-nya mie dingin atau diapain, gue nggak tahu ya guys. Menurut gue tuh mie-nya kaku. Dan gue kan makan pakai sumpit ya guys, pakai chopstick. Menurut gue tuh chopsticknya tuh, ini kan chopsticknya dari bambu ya guys, dari kayu lah, dari bambu. Menurut gue tuh tangan gue pas buka si sumpitnya, si chopsticknya, sampai kayak kena apa ya, tahu kan bambu kalau misalnya tergores sedikit, jempol gue sampai kena goresan si bambu sumpitnya itu loh guys. Ya menurut gue sih kalau misalnya sumpitnya itu nggak pakai bambu, menurut gue ya guys, nggak pakai bambu tuh lebih enak. Menurut gue itu sumpitnya susah banget karena pakai bambu kayak gitu loh guys. Dan untuk di situ kan
tempat tisunya tuh lumayan jauh ya guys, tempat tisunya lumayan jauh. Menurut gue sih rasanya enak guys, rasanya enak, dan di situ juga ada musiknya ya guys, ada musiknya. Menurut gue makanannya enak, worth it, tempatnya juga worth it. Cuman kekurangannya tuh sumpitnya doang guys, sumpitnya doang. Sorry ya guys, ini tuh gue lagi nyari tempat buat nge-view tempat-tempatnya kayak gitu loh guys. Oke guys, ini gue lagi nyicipin somainya, gue nyicipin pangsitnya. Menurut gue tuh somainya enak, dan sausnya tuh juga enak loh guys. Sausnya tuh kayak saus teriyaki, jujur ya guys, saus si somainya tuh kayak saus teriyaki. Dan gue ditawarin sama temen gue lumpia udang. Kenapa gue tolak ya guys, karena tuh gue alergi seafood, jujur gue alergi seafood, gue alergi gue nggak alergi cumi ya guys, gue alergi udang, itu semua udang ya guys, dari udang kecil, udang besar, kecuali ebi yang udang halus kayak gitu, kecuali ebi gue nggak alergi. Gue alergi kepiting, kecuali cumi. Gue bisa makan cumi, tapi selainnya cumi gue nggak bisa karena gue punya alergi seafood. Ya guys. Dan di situ gue lagi cerita sama temen gue yang ngerasain rasanya si mie gacoan itu, menu-menu yang gue pesen. Kalau menurut gue sih si mie angel ini cocok di lidah gue, karena gue pas berangkat ke Purwokerto itu kan niatnya ke kantor BPJS buat nyairin BPJS-nya temen gue kayak gitu loh guys. Tapi berhubung ada alasan yang gimana kayak gitu loh guys, yang gak bisa gue sebutin, jadi gue mampirlah ke Rita Mall Purwokerto. Sebenarnya tuh mau nyairin BPJS-nya tuh di BNI Purwokerto, di depan mallnya di depan Rita Mall kayak gitu loh guys. Sorry ya guys, gue ngomongnya kebalik-balik, di depan Rita Mall kayak gitu loh guys. Jadi karena cuacanya panas banget, gue mampir ke Rita Mall cuman buat beli tongji, buat beli minum, karena cuacanya panas banget. Habis dari Rita Mall baru gue ke mie gacoan Purwokerto. Dan ini tuh vlog dadakan, jujur ya guys, ini vlog dadakan. Padahal gue kemarin abis ngeliat vlog video temen gue yang abis makan di mie gacoan ya guys, abis makan di mie gacoan. Ini tuh gue vlog dadakan. Ya sebenarnya gue udah lama gak ngevlog juga sih guys, udah gak ngevlog kayak gitu, jadi ya sekalian aja ngevlog kayak gitu. Dan itu jujur ya guys, banyak banget customer yang datang sampai ngantri kayak gitu loh guys. Menurut gue tuh ya kalau di sekelas, maksudnya kota Purwokerto kayak gitu loh guys, Kabupaten Banyumas, harga ini kan harganya dari 9 ribuan ya guys, di bawah, pokoknya under 20 ribu harganya, di bawah 20 ribu. Menurut gue sih worth it aja guys, apalagi tuh bisa masuk di kalangan pelajar, anak-anak SMA ya guys, SMA, SMP, mahasiswa seumuran kayak gue, emak-emak yang punya banyak bocil kayak gitu loh guys. Dan buat orang-orang kayak guru atau pegawai-pegawai kayak gitu, menurut gue tuh harganya tuh worth it banget di dompet loh guys. Menurut gue tuh harganya worth it, dan tempatnya apalagi loh guys, tempatnya tuh benar-benar luas, dan servernya pun menurut gue tuh gercep banget, gerak cepat untuk nganterin makanannya. Jadi tuh nggak ada makanan yang ngantri di dapur kayak gitu loh guys, nggak ada yang ngantri. Jadi kan itu kan ada nomor urutnya ya guys, nomor antriannya, karena saking ramenya gue aja dapat nomor antrian nomor 22 kayak gitu loh guys. Sebenarnya tuh itu muka gue udah kenyang banget loh guys, nggak tahu kenapa gue pas makan, biasanya gue makan di luar entah itu mie ayam, nasi padang, sate atau apa tuh, perut gue tuh masih kurang guys. Tapi ini nggak tahu kenapa gue makan di mie gacoan ini, cuma makan mie doang ya guys, makan mie sama dimsum, kayak salad-saladnya kayak gitu loh guys, kayak tambahannya tuh somai. Tapi menurut gue tuh udah kenyang banget guys, udah kenyang banget, menurut gue udah kenyang banget. Gue nggak tahu yang bikin kenyangnya itu apa saking banyak topping-toppingnya, ada pangsitnya kayak gitu loh guys. Menurut gue sih worth it guys, dan tempatnya tuh jujur luas, outdoor banget, luas kayak gitu guys. Kalian mau makan di samping yang tempat khusus foto-foto, atau mau di dalam atau di pojok samping kamar mandi, atau di deket kitchen kayak gitu loh guys, di deket kitchennya yang buat nunggu abang-abang Gojek kayak gitu loh guys, abang-abang Gojek, abang-abang GrabFood, sama abang-abang
Shopee Food kayak gitu loh guys. Menurut gue sih worth it banget. Dan ini juga ada Instagramnya ya guys, nanti akan gue taruh di description box link Instagramnya. Jangan lupa kalian follow ya guys, jangan lupa kalian follow Instagramnya si mie gacoan ini. Dan pas gue tanya sama kakak sepupu gue, mie gacoan ini juga ada di Jogja guys. Pas gue cecetan, gue ngirim fotonya sama dia di WA, dan pas gue share, gue maps kayak gitu loh guys. Gue kan nggak tahu mie gacoan di mana yang ada di Purwokerto. Pas gue Google Maps itu mie gacoan itu ada di Jogja, Tegal atau di mana lah. Pokoknya ada di beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah. Nanti gue taruh di description box ya guys. Menurut gue tuh mie-nya tuh enak guys. Kaku gimana. Dibilang mie ayam emang kayak mie ayam, tapi itu racikan bumbunya tuh beda. Kalau mie ayam kan pakai kuah, tapi kalau itu tanpa kuah guys. Jadi tuh kayak hampir kayak dry tori ramen, mie kering, kayak menu yang ada di bekas restoran gue kemarin yang ada di Susigu, di restoran Jepang itu namanya dry tori ramen. Jadinya tuh kayak mie kering kayak gitu loh guys, dry tori ramen kayak gitu loh guys. Tapi ini juga ada kayak bumbu-bumbu kayak minyak-minyaknya kayak gitu loh guys. Dan itu gue campurin pakai sausnya ya guys. Sausnya tuh nggak pedes banget jujur ya guys. Sausnya nggak pedes, asin lah ya, kayak saus teriyaki. Kayak saus teriyaki, agak asin kayak gitu loh guys. Jadi menurut gue tuh asin banget tuh, lihat ekspresi wajah gue. Ekspresi wajah gue kelihatan asin banget. Dan menurut gue sih ini sih gue datang pas habis mau zuhur ya guys. Gue dapat antrian nomor 22 dan pas itu kan juga hujan ya guys, udah mau hujan, jadi nggak lumayan rame-rame banget. Tapi pas ini gue nganterin si tempat dimsum sama si dimsum yang gue pesen, si some sama lumpia udang, dan gue manggil Mas, ini saya menaruh ini langsung. Dia tuh gercep banget loh, langsung diambilin. Dia kan lagi bersih-bersih kayak gitu, lagi baris-baris meja. Gue lupa namanya apa, padahal gue udah lama kerja di restoran ya guys. Apa ya, clear up. Gue udah lama kerja di restoran, tapi gue kagak tahu namanya apa ya guys. Maklum guys, gue udah nganggur setahun guys. Gue udah nganggur setahun kayak gitu loh guys. Udah clear up itu loh guys. Langsung cekatan banget. Gue minta biar mejanya tuh nggak penuh, nggak sesek bahasa Jawanya. Jadi gue taruh kasih kemas-masnya kayak gitu loh guys. Dan ini gue lagi bahas sama temen gue, gue lagi bahas apa, cerita-cerita kayak gitu loh guys. Sebenarnya tuh kayak pangsit yang itu yang gede sendiri tuh jujur enak banget ya guys. Tapi berhubung perut gue kagak kuat, sumpah perut gue kagak kuat saking kenyangnya. Nggak tahu kenapa kenyang banget guys, nggak tahu kenapa kenyang banget gara-gara makan mie gacoan. Biasanya kagak kenyang, gue makan mie gacoan. Ini muka gue udah muka-muka lelah, kekenyangan, dan gak gue abisin. Kata temen gue tuh jujur si pangsit yang gede itu katanya enak kalau dihabisin, tapi jujur perut gue udah gak kuat. Dan ini gue pergi ngambil tisu ya guys, gue bersihin mulut gue. Udah gak kuat guys, perut gue udah gak bisa menampung banyak makanan. Gak tahu kenapa itu saking kenyangnya, gue gak tahu kenyang kenapa. Biasanya tuh gue kalau makan, apalagi tuh gue belum sarapan loh guys. Udah sarapan pas mau pergi tuh gue sarapan karena malamnya gue belum makan. Sarapan sedikit, tapi nggak tahu kenapa tuh gue makan mie gacoan langsung kenyang guys. Perut gue langsung enak beneran. Nggak tahu saking kenyangnya, nggak tahu saking apanya. Tapi biasanya tuh gue makan kalau gue makan di luar sama temen gue, ini yang biasa ngajakin gue pergi kayak gitu loh guys. Sorry ya guys, terjeda-jeda kayak gitu karena gue mau lipstikan. Biasa kalau habis makan tuh wajib lipstikan biar ya nggak pucet-pucet amat kayak gitu loh guys. Nggak tahu kenapa tuh gue habis makan mie gacoan tuh kenyang banget guys. Dan sama temen gue tuh suruh ditawarin lagi makan si pangsitnya, tapi perut gue jujur ya guys tuh nggak bisa menampung lagi makanan dari mie gacoan ya guys. Padahal itu sisa pangsitnya doang ya guys, sisa pangsitnya doang. Tapi nggak tahu kenapa perut gue nggak bisa menampung itu semua makanan guys. Nggak tahu kenapa. Biasanya tuh gue kalau makan, entah itu makan mie ayam, itu gue campur pakai kelanting atau gue tambahin ketupat atau gue tambahin apa supaya gue kenyang. Tapi ini enggak loh guys. Dan ini udah mulai hujan ya guys, hujannya udah turun tuh guys.
gue lagi lipstikan ya, walaupun makeup gue nggak tahu itu bedak udah luntur atau enggak, yang penting muka gue kagak pucat guys walaupun pakai masker. Bener guys, perut gue udah kagak bisa menampung menu-menunya, ada mie gacoan, bener-bener kenyang banget loh guys. Nggak tahu kenapa biasanya gue sama teman gue tuh nyampe kurang makan, apalagi kadang gue kalau pergi sama dia tuh gue nggak pernah sarapan di rumah, entah itu gue perginya dari pagi atau dari siang, gue nggak pernah makan di rumah karena ntar juga makan lagi di luar loh guys, walaupun makannya tuh sembarang, tah mie ayam, tah sate, entah apa, pokoknya gue jelas makan di luar kalau pergi sama temen gue. Dan ini tuh HP-nya gue bolak-balik karena gue lagi pakai lipstick kayak gitu loh guys. Dan ini gue ombre, gue tadi pakai lipsticknya dari Wardah yang model terbaru tapi lip matte cream, dan ini gue ombre pakai si Emina. Gue cinta banget sama Emina walaupun itu udah habis, belum beli. Dan ini tuh sebenarnya udah opening lama, tapi gue baru datang ya guys, karena tau sendiri lah kalau opening pasti rame banget customer, apalagi ini ibaratnya makanan viral, sering rame banyak pengunjung kayak gitu loh guys. Gue nunggu sambil gabut cerita-cerita sama temen gue sambil minum, padahal itu es tehnya udah habis, beneran guys, es tehnya udah habis es tehnya, sambil nunggu kayak gitu loh guys, sembari itu makanan mie gacon berproses ke lambung atau kemana ya guys, ke usus besar gue supaya nggak enek-enek banget. Itu aslinya muka gue tuh udah enek loh guys, udah enek, jujur udah enek, udah saking kenyangnya banget, saking kenyangnya. Jadi muka gue tuh kayak agak kayak gitu, saking kenyangnya, saking kekenyangan guys. Dan ini gue langsung ke kamar mandi, gue mau foto-foto dulu ya guys abis dari kamar mandi karena gue kebelet pipis guys. Jadi gue cuci tangan, itu temen gue lagi ngaca, dan nanti akan gue share fotonya di belakang guys, guys. Ada yang selfie tahuan guys, itu tempatnya buat foto-fotonya guys. Tapi pas itu gue mau foto udah lumayan gerimis sih ya guys, tapi tetap bagus tuh guys, udah mulai sepi. Tadi mungkin pas gue datang itu pas jam makan siang ya guys, ada yang pesen lewat GoFood, GrabFood, Shopee Food kayak gitu loh guys. Jadi saking udah mau menjelang makan siang, mungkin ini rame lagi kalau menjelang makan sore ya guys, sehabis asar sama makan malam itu setahu gue ya, karena pengalaman gue kerja di restoran ya guys, tuh guys, depannya Skor Futsal yang ada di Purwokerto ya guys. Menurut gue ini worth it, itu tuh weekday ya guys, apalagi kalau weekend pasti saking ramenya pasti, karena gue pernah ngalamin kerja di restoran. Weekday itu Senin sampai Kamis itu sepi, rame-rame pasti jam makan siang, jam makan malam. Kalau weekend jangan ditanya, Jumat, Sabtu, Minggu makan siang, makan malam itu selalu ramai. Oke guys, see you the next time and see you watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya guys. Ditunggu video-video selanjutnya. Bye bye.